Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama Aceh di channel Audio Cerita. Untuk menjawab rasa penasaran kawan Aceh di episode sebelumnya, gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Pagi itu, aku cukup lebih sehat dari biasanya. Tiba-tiba, samar-samar terdengar suara ketukan berkali-kali dari pintu depan. Siapa gerangan yang bertamu pagi ini? Loh, Bule Kasni? Bule Kasni adalah tetangga kami yang dipercaya keluarga Mas Wiryo untuk membantu Mama di rumah setelah kepindahanku ke rumah baru ini. Duh, Jum. Suara Bule Kasni tampak serak dan wajahnya terlihat gusar. Ada apa, Bule? Tumben pagi-pagi sekali Bule kesini. Bule sama siapa datang kemari? Duh, Bu Sarmi sakit. Mama sakit? Sakit apa, Bule? Rasa khawatir menghujamku. Tubuhku terasa lunglai. Mama sakit apa? Selama ini Mama selalu sehat. Ya Tuhan, semoga sakit beliau tidak parah. Nundu, seminggu ini Bu Sarmi mengeluh perut bagian bawahnya. Katanya sakit banget, sampai tidak bisa bangun. Awalnya dikira sakit mah biasa, tapi kemarin tiba-tiba Bu Sarmi pingsan, Du. Sontak, air mataku mengucur deras. Ya Allah, Bule. Sekarang Mama gimana, Bule? Bu Sarmi sebenarnya ndak mau kalau Nduk Jom tahu masalah ini. Tapi Bule khawatir sama kondisi Bu Sarmi sekarang. Kemarin setelah diperiksa ke puskesmas, katanya tekanan darah Bu Sarmi juga tinggi banget, Duk. Tidak ada yang aku pikirkan saat itu, kecuali aku harus segera pulang ke rumah Mama sesegera mungkin. Kutulis sebuah pesan di kertas untuk Mas Wiryo yang kala itu sudah berangkat kerja. Kujelaskan bahwa aku pergi bersama Bule Kasni untuk memastikan kondisi Mama. Pesan itu kutempelkan di depan pintu kamar. Dengan terburu-buru, ku ambil beberapa helai pakaian dan tas kecil berisi sisa uang belanja yang diberikan oleh suamiku tempo hari. Bule, aku ikut pulang sama Bule. Aduh, Nduk, kalau suami Nduk nyariin gimana? Bule kesini tadi naik bus. Takut Nduk Jum ndak kuat bau asap kendaraan. Pokoknya kita harus pulang, Bule. Mau naik bus pun aku ndak apa-apa. Yang penting sampai rumah. Mama harus sembuh, Bule. Tangisku pecah. Bule Kasni memelukku. Beliau akhirnya menyerah dan bersedia bersamaku untuk pulang. Kulalui jalanan yang sedikit terjal dengan bus. Bau asap kendaraan dan penumpang yang berdesak-desakan membuatku semakin mual tak karuan. Berita mengejutkan ini membuatku seperti tak ingat jika aku sedang mengandung. Sudah terlanjur sampai sini, aku harus kuat. Sekitar 6 jam perjalanan kami lalui. Dan kami telah tiba di rumah masa kecilku. Turun dari bus, segera ku jinjing tasku dan ku percepat langkah kakiku menuju rumah.
Rasa khawatir bercampur pusing dan mual membuatku semakin tak karuan. Mama! Ku panggil Mama yang terlihat sedang terlentang di atas kasur usangnya. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung dan badannya semakin kurus, seperti bukan Mama yang ku kenal selama ini. Ku cium tangan Mama, ku peluk badannya. Kami menangis bersama. Rasa rindu yang kami simpan selama ini akhirnya mencair kala itu. Mama kenapa? Mama sakit apa? Kenapa Mama ndak kirim surat? Mama jangan sakit. Pokoknya Mama harus sehat. Ku genggam tangan Mama yang penuh keringat dingin itu. Mama sehat kok, Du. Namanya juga Mama sudah tua. Wajar toh kalau suka capek-capek sedikit. Mas Wiryo kan sudah berjanji mau membantu hidup Mama. Kenapa Mama masih jualan? Mama harusnya istirahat saja di rumah. Isakan tangisku semakin keras. Kita sudah dibantu banyak sama keluarga Pak Ismon, Du. Mama dah enak. Mama juga ndak bisa nganggur gitu aja. Mama masih senang berdagang, Du. Pokoknya Mama harus sembuh. Kalau sembuh, Mama janji Mama harus istirahat di rumah saja. Kalau perlu, Jung yang menemani Mama di sini. Hus, ndak boleh gitu, Du. Kamu udah jadi istri sah suamimu. Harus manut suamimu. Percaya sama Mama, yo. Mama bisa hidup sendiri di rumah ini, rumah peninggalan bapakmu. Mengobrol dengan Mama membuat kangenku sedikit terobati. Tapi kondisi Mama yang hanya terkulai lemah membuatku harus di sini untuk sementara waktu. Semoga Mas Wiryo segera pulang dan membaca pesan dariku. Pagi ini aku bangun lebih awal. Ku taruh air yang baru kurebus dan beberapa gayung air dingin ke dalam ember untuk mempersiapkan memandikan Mama. Astagfirullah, Mama! Seketika ember itu aku banting dan ku percepat lariku menuju Mama. Tubuh Mama bergetar, selimut Mama tampak merah terkena rembesan darah. Mama seketika pingsan. Aku berlari menuju rumah Bule Kasni untuk meminta bantuan. Syukurlah, Bule Kasni dan suaminya bergerak cepat mencari angkot untuk kami sewa. Mama dibopong ke dalam angkot dan ditidurkan di atas tikar di dalam mobil itu. Tak henti-hentinya aku menangis dan berdoa, berharap kejadian ini hanyalah mimpi. Sang sopir menjalankan mobilnya dengan begitu cepat. Rumah sakit terdekat pun harus kami tempuh selama 2 jam, mengingat desa kami yang lumayan terpencil. Sesampainya di rumah sakit, terlihat para petugas berseragam putih dengan cekatan membawa Mama ke sebuah ruangan. Aku tak tahu Mama diapakan oleh para petugas itu. Tuhan, aku mohon, selamatkan ibuku. Aku harap-harap cemas duduk di ruang tunggu. Samar-samar terdengar suara orang berlari menghampiriku. Dek, Dek Jum, Mas Wiryo. Tangisku seketika menggema ketika kulihat suamiku datang memelukku. Bismillah, Dek, doakan Mama kuat. Ku eratkan pelukanku ke tubuhnya. Rasanya seperti kutemukan sedikit penyejuk yang membuatku lebih tenang. Kita tunggu dulu ya sayang. Sabar. Tangannya menggenggam tanganku dengan erat. Oh iya, adik sudah makan. Kita makan dulu yuk. Kasihan adik bayinya nanti. Ya Tuhan, aku sampai melupakan janin yang ada di dalam kandunganku.
Seharian kemarin aku hanya makan sekali. Melihat kondisi mama seperti ini membuatku tak nafsu makan. Maafkan ibu, nak. Maaf. Sudah sore hari, kabar mengenai kondisi mama belum juga kudapatkan. Tiba-tiba, seorang berkacamata dan berjas putih memanggil kami berdua untuk masuk ke ruangannya. Selamat sore, Pak. Bu, perkenalkan, saya Dokter Pramono. Dokter itu lalu menghela napas. Jadi, kondisi Ibu Sarmi saat ini sedang kritis. Diagnosa sementara, beliau terkena kanker rahim yang mengarah pada komplikasi. Keluhan sakit perut dan pendarahan yang terjadi, sepertinya penyakit ini sudah diderita pasien selama bertahun-tahun. Apakah selama ini dari pasien tidak ada keluhan? Apakah Mama merahasiakan sakitnya selama ini? Yang ku tahu, Mama selalu sehat. Aku ingin sekali memaki-maki diriku sendiri yang sangat bodoh, tak pernah memperhatikan kondisi ibuku sendiri. Jadi, apakah ada harapan ibu kami sembuh, Dok? Mas Wiryo mengajukan pertanyaan yang paling inti. Spontan, ada suara wanita memanggil dokter itu. Dokter, pasien atas nama Sarmi mengalami kejang, Dok. Tekanan darahnya tinggi sekali. Aku lemas. Mas Wiryo memelukku erat. Mas, aku ndak mau Mama pergi. Aku menggandeng tangan Mas Wiryo dan berlari menuju ruangan tempat di mana Mama ditangani oleh dokter dan petugas medis. Sayangnya, kami tidak diizinkan masuk selama proses penanganan. Bibirku tak henti-hentinya menyebut nama Tuhan dan berharap agar Mama mendapatkan pertolongan. Mas Wiryo berusaha menenangkanku dengan terus memelukku. Tak berapa lama, seorang petugas memberi kabar buruk kepada kami bahwa detak jantung Mama kian melemah. Harapan kami satu-satunya hanyalah berdoa dan mengharapkan mukjizat dari Tuhan agar Mama bisa melewati masa kritisnya. Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.